Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nurdin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu atau bertutorial kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara mengakali spool pengisian aki yang mati total pada motor Yamaha Jupiter MX 135, Yamaha Jupiter Z, Yamaha Pega ZR, terus motor Yamaha Mio, ya itu hampir sama semua. Yang menyebabkan hilang di bagian pengapiannya, karena untuk sistem pengapian motor ini itu sudah menggunakan sistem pengapian yang DC ya, jadi mengandalkan arus aki 12 volt setelah kunci kontak di jalur CDI nya, atau mengandalkan arus langsung dari kiprok ya. Jadi tanpa kiprok atau tanpa aki motor ini tidak akan hidup. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Nah, ini kebetulan motornya sudah saya bongkar-bongkar ya para brother semua. Ini sengaja untuk mempersingkat durasi waktunya. Jadi penyakit aslinya motor ini itu adalah hilang di bagian pengapiannya ya. Jadi di jalur koil, keluaran koilnya itu tidak ada. Oke para brother semua, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ketahui dulu jalur atau fungsi warna kabel yang ada di keluaran dari spool jalannya ya. Nah, untuk di motor Yamaha Jupiter MX dan tipe-tipe motor yang sudah tadi saya jelaskan di atas, itu ada 3 warna kabel dari keluaran spool jalannya, yaitu satu kabel warna putih. Nah, ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool. Ini pastikan harus ada arusnya. Nah, ini mohon maaf sudah saya kasih kabel ya, karena pendek dan soketnya sudah rusak. Jadi untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian yang langsung masuk menuju ke kiprok. Dan pastikan harus ada arusnya. Berarti masuk di sini ya. Nah, nanti kita akan cek, selain dari bawah kita ceknya, kita pastikan harus sampai di sini untuk arus pengisiannya. Itu untuk kabel warna putih. Nah, kemudian yang kedua itu ada kabel warna kuning. Nah, untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai arus utama penerangan ya. Dan kabel ini juga harus pastikan ada arusnya. Nah, apabila para brother semua mengalami kendala di jalur lampu, silahkan cek dari spoolnya. Nah, ini kabelnya kabel warna kuning. Nah, ini akan langsung masuk menuju ke kiprok, itu juga sama. Nah, di tipe motor Yamaha itu akan berbeda ya. Kalau misalkan sudah masuk menuju sini, ini warnanya warna kuning garis merah. Posisinya di sebelah kiri bawah ya. Ini fungsinya sebagai arus utama yang jalur lampu dari bawah ya, dari spool. Nah, ini akan masuk ke kiprok atau regulator. Nanti dari regulator itu setelah diolah, itu akan keluar lewat kabel warna kuning garis merah ini, yang akan langsung masuk menuju ke saklar on off. Kalau ada yang namanya saklar on off. Kalau misalkan motornya yang tidak menggunakan saklar on off, itu akan langsung masuk menuju ke saklar jauh dekatnya ya. Oke, itu untuk jalur kabel warna kuning. Nah, terus satu lagi di sini ada kabel warna hitam. Nah, ini hitam. Untuk kabel warna hitam ini adalah sebagai massa atau groundnya spool ya. Jadi sekali lagi, untuk kabel warna hitam ini adalah sebagai massa atau groundnya spool. Nah, untuk di jalur ini itu tidak mengeluarkan percikan api ya, karena ini adalah sebagai massa. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi di dalam gulungan spool ini sudah ada massanya, atau misalkan kita mau ditambah di kabel warna hitam ini, kita tempelkan ke bodi atau rangka motor, itu juga bebas ya, tidak ada masalah. Nah, untuk pengecekannya, jadi kita akan cek dulu ya. Kita gunakan lampu riting seperti biasa. Nah, ini lampu ritingnya. Kita akan cek langsung kabel warna putih ya, karena warna putih sebagai jalur pengisian yang menuju ke kiprok. Nah, satu kita tempelkan di sini. Ini mohon maaf sudah saya sambung ya, karena kabelnya itu pendek. Satu ke sini. Terus yang satunya kita tempelkan ke kabel warna hitam. Jadi sekalian kita cek massanya apakah berfungsi atau tidak, massa spoolnya. Nah, oke. Warna hitam dan warna putih. Hitam sebagai massanya spool, putih sebagai jalur pengisian. Apakah ada arusnya atau tidak? Kalau misalkan lampu riting ini hidup, maka sudah dipastikan
jalur pengisiannya itu bagus. Nah ini mati ya para brother semua, tidak ada arusnya. Oke. Oke, mati ya, tidak hidup lampu ritingnya. Nah kalau misalkan tidak hidup seperti itu, kita akan coba sekarang cek untuk jalur lampu ya. Yang warna hitam tetap ya, tidak dilepas. Kita akan lepas yang jalur spool. Kemudian kita sambung ke kabel warna kuning. Nah ini. Nah. Oke. Jadi lampu riting ini yang satu, ujung yang satu kita sambung ke kabel warna hitam. Terus yang satunya kita sambung ke kabel warna kuning ya. Nah apabila lampu riting ini hidup, maka dipastikan spool lampunya itu bagus, tidak ada masalah. Nah ini hidup ya. Jadi intinya untuk di jalur ini, spool pengisian dari bawah bermasalah, tidak ada arusnya. Untuk jalur lampu bagus, dan untuk masanya spool juga bagus. Nah kemudian kita akan cek di tempat pin soket kiproknya ya para brother semua. Karena untuk sistem pengapian motor ini memerlukan arus pengisian dari spool jalan ya yang menuju ke kiprok. Selanjutnya langkah yang harus kita ketahui adalah di jalur pin soket pada kiproknya. Nah di sini ada 4 warna kabel ya. Hitam adalah sebagai masa atau groundnya kiprok. Pastikan untuk kabel ini, kabel warna hitam ini nempel ke bodi atau rangka motor. Itu satu. Kemudian yang kedua ada kabel warna kuning garis merah di bawahnya, di sebelah kiri bawah. Nah untuk kabel warna kuning garis merah ini adalah sebagai arus utama lampu dari spool yang sudah tadi kita bersama cek ya. Itu masuk langsung menuju ke pin soket kiprok ini. Ini juga pastikan harus ada arusnya. Nah dari sini itu akan masuk menuju ke kiprok. Dari kiprok nantinya akan terbagi atau keluar lagi setelah ditahan sama kiprok lewat kabel warna kuning garis merah ini akan menuju ke saklar on off. Kalau yang ada saklar on off nya, kalau yang tidak ada berarti masuk menuju ke saklar jauh dekat langsung ya. Nah ini kabel warna kuning garis hitam. Nah kemudian di sini ada kabel warna merah 2. Untuk kabel warna merah 2 ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok yang akan menuju ke baut plus aki ya, berarti sini. Terus yang satunya itu akan masuk menuju ke kunci kontak, dan pastikan ada arusnya karena ini adalah keluarannya ya, keluaran dari kiprok. Nah kemudian di sini ada kabel warna putih di atasnya, di atas kabel warna merah. Ini adalah sebagai jalur pengisian utama dari spool jalan, itu langsung masuk ke sini. Ini pastikan harus ada arusnya karena sangat penting sekali. Dan untuk tipe pengapian motor ini itu sudah memerlukan arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan ya. Atau juga ketika kita tidak menggunakan arus akinya, pastikan kiproknya ini bagus ya. Nah untuk memastikan kiprok ini bagus atau tidaknya, nanti kita akan cek ya para penonton semua. Kita akan cek bersama. Oke, dan kita akan cek dulu untuk arus dari jalur pengisiannya. Karena tadi tidak ada ya. Tidak ada arusnya. Tapi saya akan cek lagi di sini. Untuk memastikan nih. Kita gunakan lampu riting seperti biasa, warna putih dan warna hitam, karena hitam adalah masa ya. Kalau lampu riting ini hidup berarti sudah dipastikan jalur pengisian dan jalur masanya dengan kabel warna hitam ini bagus, tidak ada masalah. Oke. Nah ini tidak hidup ya. Kemudian kita cek untuk jalur kabel warna kuning. Nah untuk masanya kabel warna hitam di lampu riting ini tetap. Kita ceknya kabel warna kuning garis merah. Apakah ada arusnya? Tadi dari bawah setelah kita cek bersama itu ada arusnya ya.
Nah, apabila lampu riting ini hidup, maka sudah dipastikan jalur utama lampunya itu normal, tidak ada masalah. Nah, ini hidup ya. Jadi untuk jalur lampu tidak ada masalah. Coba. Tidak ada masalah ya. Nah, dikarenakan dari spool ini kabel warna putihnya itu mati, maka kita bisa akali ya para brother semua, kita bisa akali. Jadi sekali lagi kita bisa akali tanpa mengganti spool pengisiannya atau spool jalannya. Ini untuk menghemat keuangan para brother semua. Caranya seperti ini. Oke. Jadi di sini tutorialnya yaitu tentang akali jalur spool jalan atau spool pengisian ya, mohon maaf. Spool pengisian yang mati. Nah, cara akalinya seperti ini. Ini kabel warna putih, kita kasih kabel seperti ini ya. Nah, kita tancapkan ke kabel warna putih satu. Terus yang satu kita tancapkan ke kabel warna kuning ya, karena warna kuning dari spool lampunya itu ada. Nah, berarti sini. Kemudian kita pasangkan kiproknya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi cara akalinya, kabel warna kuning garis merah di jumper dengan kabel warna putih ya. Jadi kabel warna kuning garis merah kita jumper dengan kabel warna putih dengan menggunakan kabel bekas seperti ini. Ya, intinya kita ngambil jalur utama atau jalur pengapiannya kita cari dari spool lampu ya. Jadi jalur pengisiannya kita ambil dari spool lampu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cek untuk memastikan para brother semua, ketika kita cek di jalur ini kabel warna merah, karena kabel warna merah adalah sebagai arus keluaran dari kiprok. Ketika kita jumper seperti ini pasti lampu riting akan hidup ya, tidak ada masalah. Terus yang satu kita tempel ke bodi ya, ke kabel warna hitam, karena hitam adalah sebagai massa. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menandakan kiprok ini masih bagus atau tidak. Oke, kita akan coba engkol nih. Bentar. Oh, belum pas ya. Nah, kelihatan nggak? Ini hidup ya lampu ritingnya. Nah, kalau misalkan hidup ini di lampu ritingnya berarti kiproknya masih bagus. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba lepas, ini kita coba lepas. Misalkan kita coba lepas yang dari ini ya. Kita coba lepas satu nih. Nah, kita coba lepas saja kabelnya. Nah, kita coba jumperannya dilepas. Terus kita cek lagi kabel warna merah. Terus yang satu kita ke sini ke kabel warna hitam. Ini kita coba engkol, ini pasti mati ya. Nah, oke, ini pasti mati karena tidak ada arus yang masuk menuju ke kabel warna putih. Nah, untuk seharusnya kabel warna putih ini adalah yang dari spool. Makanya kita akali untuk kabel warna putih ini biar motor ini bisa hidup. Kita ngambil jalur lampu kabel warna kuning garis merah. Caranya kita jumper sekali lagi seperti ini. Kita siapkan kabel ya, awas jangan sampai lupa. Kuning garis merah kita tancapkan satu. Terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna putih. Jadi untuk jalur pengisiannya kita ngambil dari jalur spool lampu. Oke, kita pasangkan.
Oke. Nah, intinya kita ngambil arus keluaran dari kiprok dengan kabel warna merah ini. Nah, kabel warna merah ini itu akan masuk menuju ke aki plus ya, atau ini juga bisa masuk menuju ke kunci kontak. Nah, ini satunya. Oke, para brother semua, jadi terparalel untuk kabel ini. Ini masuk ke aki plus dan juga tersambung ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak setelah arusnya itu keluar, ketika kita on kan, maka itu akan keluar dengan kabel warna coklat. Nah, ini ya, jadi kita cari arusnya. Sekali lagi saya jumper seperti ini. Intinya kita cari jalur spool pengisian. Karena mati ya posisi spoolnya, kita jumper kasih kabel. Kita gunakan jalur lampu, ngambil dari jalur lampu dengan kabel warna kuning garis merah. Nah, ketika di jumper seperti ini, maka arus pengisiannya itu akan terhubung lewat jalur spool lampunya. Nah, kabel ini ketika terhubung, maka kiproknya akan bermain atau akan mengeluarkan kabel warna merah 2 ini. Nah, untuk kabel warna merah 2 ini nantinya akan masuk langsung ke plus aki dan juga terparalel ke kunci kontak ya. Nah, ini. Jadi di sini saya akan coba tidak menggunakan aki. Nah, caranya ketika kita kunci kontak itu di-on-kan ya, itu akan mengeluarkan arus, baik itu arus dari aki atau arus dari kiprok yang kabel 2 ini. Itu akan masuk menuju ke kunci kontak ya. Setelah kunci kontak di on kan, nah kalau misalkan dia maju Jupiter MX itu kebetulan di sini ya posisinya. Nah, ini kabel ini. Kabel ini adalah yang arus dari aki plus atau dari kiprok. Nah, setelah kontak on itu akan keluar kabel warna coklat. Nah, di sini saya akan coba jumper ya para penonton semua langsung. Nah, kita akan coba langsung jumper nih. Saya akan kasih kabel langsung ya. Nah, di sini. Oke. Jadi saya akan coba langsung. Ini tanpa kunci kontak ya. Tanpa kunci kontak. Nah, ini kabelnya saya jumper. Nah, kabelnya ini ya. Nah, ini kabelnya. Saya akan coba jumper. Ini langsung masuk menuju sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lepas ini satu, ini tidak akan hidup, yang motor pasti akan mati. Bentar, saya akan lepas dulu ya para penonton semua. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita akali, bukan diganti. Oke, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan untuk di jalur lampu juga tetap aman ya. Dan apabila ada pertanyaan silakan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0848 634 91419. Dan jangan lupa ya, mohon untuk bantu subscribe dan like-nya. Semoga channelnya ini bisa berkembang dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Oke, kita akan coba hidupkan lagi untuk meyakinkan di jalur lampu ya. Dan untuk jalur lampunya juga aman, tidak ada masalah ketika kita RPM tinggi ya. Oke, terima kasih dan salam otomotif.